YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Rekan-rekan semua, para YouTuber, juga para siswa kelas 7 yang senang mempelajari IPA dengan sistem pembelajaran yang sangat asik. Saat ini kita akan membahas mengenai amfibi, ya. Amfibi pernah dengar atau kalian sendiri di rumah sudah memelihara hewan-hewan amfibi? Apa sih hewan amfibi? Yuk kita pelajari dengan penuh semangat supaya kita mampu memanfaatkan hewan amfibi sesuai fungsinya masing-masing. Amfibi, atau amfibian, ya. Nah, itu yang perlu kalian kenal, ya. Nah, seperti nampak pada gambar, itu adalah salah satu jenis hewan amfibian, begitu ya. Hewan amfibi merupakan salah satu jenis dari hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Jadi, apa yang tampak pada gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar kodok, bahwa kodok merupakan kelompok hewan amfibi yang perlu kita pelajari, ya, supaya kita mengenal kodok dengan fungsinya, begitu ya. Nah, seperti ini pun adalah termasuk hewan amfibi, ya, seperti pada gambar ya, itu adalah termasuk hewan amfibi. Yang harus kita pelajari, ya, ciri-ciri hewan amfibi atau amfibian, begitu ya. Anak-anakku sekalian, hewan amfibi merupakan hewan yang unik. Kenapa dikatakan unik? Dibandingkan hewan yang lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri hewan amfibi. Nah, supaya kita mengetahui keunikan dari hewan amfibi, maka kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari hewan tersebut. Apa ya kira-kira cirinya dan kenapa dikatakan hewan amfibi, begitu ya. Yang pertama, amfibi merupakan satu-satunya bagian dari vertebrata. Ingat, amfibi merupakan satu-satunya bagian dari vertebrata yang mengalami proses metamorfosis sempurna. Nah, jadi hewan amfibi ini, ya, melakukan atau, ya, mengalami proses metamorfosis, ya. Jadi dia mengalami perubahan, ya, perubahan bentuk, perubahan sifat, ya. Nah, itu adalah hewan amfibi. Selanjutnya, proses metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk yang terjadi pada hewan, serangga atau sebuah larva muda, dan ketika menjelang dewasa mengalami perubahan yang signifikan dari bentuk awalnya, atau juga disebut sebagai holomerabola. Sekali lagi, ya, jadi yang disebut sebagai holomerabola. Apa itu? Ya, nah, jadi hewan-hewan amfibi, ya, yang mengalami metamorfosis
yaitu mengalami perubahan. Ya, perubahan. Perubahan apa? Perubahan bentuk yang sangat menyolok. Ya, yang sangat menyolok, perubahan perubahan kondisi tubuh yang sangat menyolok. Nah, itu terjadi pada hewan amfibi, begitu ya. Biasanya hewan ini memiliki tempat hidup atau habitat yang berbeda. Nah, jadi salah satunya nih ya, hewan amfibi itu mengalami perubahan tempat hidup yang berbeda antara masa tertentu dengan masa tertentu, atau di masa kecil dengan di masa dewasa, begitu ya. Amfibi hewan yang bertelur. Jadi amfibi ini adalah hewan yang bertelur. Biasanya telur dari hewan ini diletakkan di dalam kawasan dan habitat perairan atau juga lingkungan yang lembab serta dibuahi secara eksternal. Nah, begitu ya. Jadi hewan amfibi ini karena dia bertelur, pada umumnya telurnya itu terletak di perairan atau di tempat yang berair. Bisa juga di tempat-tempat yang lembab, ya. Pada waktu telur itu sudah keluar dari induknya, maka dia akan dibuahi di luar tubuh atau eksternal, begitu ya. Nah, amfibi memiliki kulit yang halus, memiliki kulit yang halus, tipis, serta berpori. Dalam kulitnya sendiri hewan ini mempunyai kulit yang berlendir, jadi licin gitu ya, licin, berlendir, licin. Tak jarang juga sebagian dari jenis hewan amfibi ini mempunyai kandungan racun. Jadi hati-hati kalau kita pegang hewan-hewan amfibi, biasanya di sekeliling tubuhnya itu terdapat racun. Nah, racun ini terdapat pada kulitnya. Begitu ya. Amfibi sendiri merupakan makhluk yang masuk dalam jenis hewan berdarah dingin atau bisa disebut Poikilotherium, Poikilotherium. Hewan yang suhu tubuhnya kira-kira hampir sama dengan keadaan lingkungan. Jadi suhu tubuhnya itu menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, begitu ya. Dari segi peredaran darah sendiri, hewan amfibian memiliki 3 bagian. Ada jantung, yaitu 1 vertikal dan 2 ruang atrium. Jadi peredaran darah hewan amfibi ini memiliki 3 bagian. Jadi yang pertama adalah ada jantung, ada vertikal, dan ada ruang atrium, gitu ya. Nah, itu dari segi
peredaran darah dari hewan amfibi, begitu ya. Selanjutnya, selain itu, sistem peredaran dari amfibi ya merupakan sistem peredaran tertutup. Yang dimaksud adalah sistem sirkulasi peredaran darah dipompa dari jantung sejati melewati pembuluh darah kapiler ya, lalu masuk ke vena, baru masuk ke arteri. Begitu ya. Itu sistem peredaran darah dari amfibi. Ingat, jadi peredaran darah dari hewan amfibi ini adalah peredaran tertutup, gitu ya. Selanjutnya, peredaran tertutup pada hewan amfibi juga karena sistem pemompa dari darah tersebut adalah jantung sejati, menjadikan aliran darah yang dihasilkan cukuplah deras, begitu ya. Itu pada hewan amfibi mengenai peredaran darahnya. Karena hidup dalam dua alam, anatomi tubuh dalam hewan ini juga sedikit berbeda, terutama dalam bagian tertentu seperti kaki. Nah, jadi hewan amfibi ini ya, pada waktu dia baru pecah dari telurnya, hewan ini tidak memiliki kaki ya, dan hidup di dalam air. Baru dia memiliki kaki itu setelah dewasa. Nah, sehingga peranan ya untuk bergerak di waktu kecil dan bergerak setelah dewasa itu cara bergeraknya berbeda. Dalam anatomi kaki amfibi sendiri biasanya memiliki selaput, yang dimana selaput tersebut memudahkan untuk berenang serta menyesuaikan diri pada lingkungan. Nah, itu pada kaki ya, kaki amfibi itu memiliki selaput ya. Nah, selaput ini berfungsi untuk berenang pada waktu dia berada di dalam air. Hewan ini mempunyai ukuran tubuh yang bervariasi. Bisa juga dikatakan bagian dari depan lebih kecil ya dari bagian belakang ataupun sebaliknya, gitu ya. Jadi hewan ini bentuk tubuhnya adalah bervariasi, begitu ya. Karena hewan ini hidup dalam dua tempat, yaitu darat dan air, menjadikan hewan ini memiliki ya sistem respirasi yang terpisah, atau juga bisa dikatakan kombinasi dari kulit, paru-paru, dan insang. Nah, itu ya mengenai alat-alat respirasi pada hewan amfibi. Perkembangbiakan hewan amfibi atau untuk melangsungkan kehidupan dari keturunan hewan amfibi ya. Jadi amfibi memiliki ya perkembangbiakan yang unik ya, yang unik dibandingkan hewan-hewan lain,
begitu ya. Amfibi atau amfibian karena hidup di dua alam, ya, hidupnya di dua alam dan melakukan metamorfosis yang sangat sempurna, menjadikan hewan ini memiliki pola perkembangbiakan yang unik, gitu ya. Jadi itulah keunikan dari hewan amfibi. Nah, yang perlu kalian ketahui juga bahwa hewan amfibi ini ya, pada awalnya ketika bertelur, para hewan amfibi ini meletakkan telurnya ke tempat yang cenderung basah dan berair. Jadi amfibi ini pada umumnya ya, pada waktu dia sedang bertelur atau meletakkan telurnya, maka amfibi ini biasanya ya ditempatkan pada tempat-tempat yang berair atau yang lingkungan basah, begitu ya. Dalam proses pelahirannya, pada awalnya mereka hidup, makan, serta menyerap nutrisi untuk menunjang kehidupan mereka adalah di dalam air. Jadi pertamanya dia hidup di dalam air, mencari makan, ya, mencari nutrisi. Bahkan dia adalah seakan-akan kalau kita tidak teliti bahwa hewan amfibi ini adalah pada waktu kecil benar-benar hewan di air, begitu ya. Nah, bahkan mereka bernapas menggunakan insang. Jadi pada waktu kecil ini amfibi ini ya bernapasnya dengan menggunakan insang, gitu ya. Dia belum punya paru-paru, begitu ya. Setelah menginjak dewasa, mereka mulai berubah bentuk dan menjadi bagian dari hewan dewasa, ya, serta menggunakan paru-paru ketika bernapas. Jadi ada perubahan cara bernapasnya di waktu kecil dan setelah dewasa. Pada waktu kecil menggunakan insang, setelah dewasa menggunakan paru-paru, gitu ya. Itu adalah hewan amfibi, gitu ya. Contoh hewan amfibi atau amfibian berikut ini sekilas contoh dari beberapa jenis hewan amfibi, ya. Jadi saya akan coba memberikan contoh untuk kalian supaya mengetahui jenis-jenis hewan amfibi. Yang pertama adalah katak atau kodok. Kodok atau katak merupakan hewan yang sering kita jumpai di rumah, di sawah, maupun di kali atau di sungai, ya, di rawa-rawa, ya. Biasanya kita akan menjumpai hewan katak, ya, atau kodok. Nah, nampak pada gambar adalah kodok atau katak dikala masih hidup di dalam air. Itu dia. Selanjutnya, kodok ini merupakan salah satu contoh dari salah satu hewan vertebrata yang hidup di dua alam, ya. Jadi hewan ini ya salah satu contoh hewan vertebrata yang hidup di dua alam, begitu ya.
Yang kedua adalah salamander. Nah, itu contoh salamander ya, contoh binatangnya bisa kamu perhatikan gitu ya. Nah, hewan salamander ini juga merupakan hewan yang berjenis amfibi dari kelompok hewan vertebrata ya. Jadi hewan ini juga adalah hewan sejenis ya, sejenis kodok ya, amfibi, tapi dikelompokkan pada vertebrata. Mungkin banyak orang yang masih belum begitu mengerti tentang salamander ini ya, karena ini jarang kita jumpai begitu ya. Nah, contoh ini salamander ya. Sama halnya dengan katak. Salamander juga hidup dalam dua alam, yaitu hidup di darat, juga hidup di air. Itu mengenai salamander ya. Ciri khasnya ya seperti kadal ya, seperti kadal, tetapi juga memiliki selaput pada kakinya ya, serta lendir yang menyelimuti tubuhnya. Dan ada juga sebagian dari lendir yang menyelimuti itu mengandung racun ya. Jadi lendir yang terdapat pada seluruh tubuhnya itu biasanya mengandung racun begitu ya. Selanjutnya adalah hewan amfibi adalah sisilia. Nah, ini adalah juga hewan amfibi ya. Sisilia itu merupakan hewan yang semasa hidupnya juga hidup di dua tempat, yaitu di dalam air ya. Setelah dewasa baru pindah ke darat begitu ya. Pada dasarnya dia menempatkan anak-anaknya dalam air, kemudian dalam proses yang lama menjadikan bentuknya berubah ya. Jadi awalnya dia adalah hidup dalam air, namun lama-kelamaan dia akan berubah begitu ya. Nah, sisilia ini mempunyai bentuk seperti ular, dan ya, ia memiliki kemampuan untuk menggali tanah. Karena keahliannya itu, maka tak jarang dari mereka banyak yang hidup di dalam tanah begitu ya. Nah, itu mengenai sisilia. Oke, sampai di sini anak-anakku tercinta pencinta YouTuber dan anak-anak yang senang belajar IPA. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Dan silahkan kalian subscribe, juga nyalakan loncengnya.